Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan coronavirus atau COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi sehingga pemerintah di berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Nah, pemerintah Indonesia telah mengimbau warga untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri. Salah satunya, pemerintah Indonesia menetapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pembelajaran online ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Dan pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak atau modul, maupun non-cetak yaitu audio atau video, komputer atau internet, siaran radio, dan televisi. Pada pembelajaran online ini, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajarnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar, sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Nah, semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar kita bisa semangat atau termotivasi untuk belajar online? Jadi, di sini kita akan membahas salah satu teori dari ahli filsuf, yaitu Thomas Hobbes, yang teorinya cukup tua. Menurut Thomas Hobbes, motivasi tindakan di saat kita masih hidup itu ada dua. Ya, motivasi yang mendasari semua perilaku kita, dari tingkah laku yang simple dan perilaku yang kompleks. Apa saja sih jenis motivasinya? Yang pertama, ada kita melakukan motivasi itu untuk menghindari dari penderitaan, dan yang kedua, ada kita melakukan motivasi itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh dari menghindari penderitaan, di mana seseorang itu belajar karena paksaan sesuatu. Seperti contohnya, dia disuruh orang tuanya untuk belajar, atau dia disuruh orang tuanya untuk masuk perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, di mana kita belajar dengan ikhlas, yang belajar karena ada rasa ingin tahu tentang dunia, dan ada orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut, dan ada juga yang mau belajar karena ingin having fun, karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi yang harus kalian tahu, ada rumusan motivasi yang berlaku untuk semua orang, yaitu tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan itu selalu memberikan kepuasan yang lebih dibanding tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus belajar dengan kemauan kita sendiri tanpa ada paksaan orang lain atau paksaan lain yang membuat kita harus belajar tanpa menumbuhkan rasa ikhlas atau keinginan kita sendiri. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat bagi kalian untuk menumbuhkan rasa semangat belajar ketika pandemi seperti ini. Dan untuk kalian jaga kesehatannya ya. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.